Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askariota. Saya siswa kelas 5 SDIU Al Khair Surakarta. Saya mengikuti lomba ini bukan perihal menang atau kalah. Yang penting saya bisa berkontribusi untuk bangsa ini, terutama kota Surakarta. Izinkan saya hari ini bercerita tentang sebuah kisah yang berjudul Sangsa Bernyawa. Cerita dimulai. Ada seorang pemuda bernama Raden Mas Said. Sejak umur 19 tahun, ia sudah memperjuangkan hak dan martabatnya dari penjajah. Salah satu kisah heroiknya adalah pada saat dia melawan 1000 personil kompeni Belanda di daerah Rembang. Pada saat itu, pasukan Raden Mas Said dibuat kocar-kacir karena kalah dalam jumlah persenjataan. Ibarat disapu air bah yang maha dahsyat, semangat pasukannya telah hilang. Hanya Raden Mas Said sendiri yang masih tegar. Pertempuran itu mendesak mereka untuk mundur ke sebuah hutan bernama Seto Kepyak. Di sana ada sebuah kampung, teman-teman, di mana Raden Mas Said singgah sejenak untuk berlindung. Kedekatannya dengan rakyat membuat Raden Mas Said mendapatkan bantuan berupa makanan dan gubuk tempat beristirahat. Suatu sore, teman-teman, ada seorang wanita tua menyajikan makanan berupa sebuah bubur. Raden Mas Said yang sedari tadi merasa lapar langsung menyantap bubur itu dari tengah. Padahal bubur itu masih panas. Panas tenang bubur itu. Melihat hal tersebut, si mbok tua tadi berkata, "Maaf Raden, kalau makan bubur itu sebaiknya dari pinggir terlebih dahulu, melingkar baru yang di tengah, pasti sudah dingin." Mendengar penuturan simbok itu, Raden Mas Said berpikir, benar juga ya kata simbok itu. Sembari menghabiskan buburnya, Raden Mas Said yang awalnya lemas menjadi tegar dan bersemangat. Kemudian ia memerintahkan prajurit setianya untuk berkumpul dan berunding. Prajurit yang bertugas menguasai kompeni melaporkan bahwa kompeni Belanda telah mengepung tepian hutan. Hal ini membuat Raden Mas Said menyusun siasat baru untuk menghadapi kompeni Belanda. Nah, teman-teman, setelah menyelesaikan sholat subuh, Raden Mas Said mengumpulkan seluruh pasukannya dan berseru, "Para prajurit cintaku, para kesatria penjaga Nusantara, hari ini Belanda telah mengepung kita. Hal itu bukan berarti kita kalah. Lontoro segala taturan Nusantara, aku ora terima bangsaku dijajah, aku ora terima rakyatku diinjak. Siji kabeh, mati siji, mati kabeh. Mati siji, mati kabeh." Tita Raden Mas Said disambut para laskar dengan berkata, "Suju tiba, suju tiba, suju tiba." Pertempuran pun pecah. Namun keadaan berbalik. Justru pasukan kompeni yang dibuat kocar-kacir. Pasukan Raden Mas Said yang penuh semangat menyerang kompeni Belanda dengan taktik menyisir, melingkar, baru yang di tengah. Seperti yang diajarkan simbok tadi waktu menyajikan jenang bubur, teman-teman. Nah, teman-teman, akhirnya kompeni tak berdaya dan mundur dari gelanggang pertempuran. Nyali mereka cut karena melihat leher Van der Poel, sang komandan perang, tertebas
oleh pasukan Raden Mas Said. Dalam pertempuran itu, Raden Mas Said berhasil menewaskan sekiranya 600 orang musuh, dan di pihaknya hanya gugur 3 orang saja, teman-teman. Wah, sangat menakjubkan ya. Hasil rampasan perang berupa misiu, 120 ekor kuda, 140 pistol, 130 pedang, dan berbagai alat militer lainnya dibagikan kepada para laskar. Sepak terjang Raden Mas Said menggemparkan seluruh Jawa, teman-teman. Bahkan pemimpin pasukan kompeni menjulukinya sebagai Pangeran Samber Nyawa atau Sang Penyambar Nyawa dari Surakarta, teman-teman. Atas jasanya mengalahkan Belanda, Raden Mas Said mendapatkan gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1988. Sekian cerita dari saya. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kita harus menjadi generasi penerus yang bangga dan harus bisa memperjuangkan perjuangan para pahlawan kita, teman-teman, dengan menjadi anak yang rajin belajar. Dan yang penting nih, teruslah berkarya demi bangsa Indonesia merdeka. Sekian dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.